Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama yang saya muliakan dan saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Tadris Umum Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Ibu Wahyu Lestari MPD. Dan yang saya hormati Ibu Kaprodi Tadris Matematika, Ibu Eka Rahayu MPD. Yang saya cintai kedua orang tua saya yang telah mendukung saya sehingga saya bisa sampai di titik sekarang ini, serta teman-teman senasib seperjuangan yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Silva Dianawarti, mahasiswa aktif semester 4 Prodi Tadris Matematika, Fakultas Tadris Umum Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Nah, di sini saya akan menjelaskan sebuah materi tentang pengelolaan kelas. Pertama, mari kita pahami tentang pengertian dan tujuan dari pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas merupakan dua kata yang berasal dari pengelolaan dan kelas. Pengelolaan diartikan sebagai manajemen atau peraturan. Sementara pengelolaan kelas berarti pengaturan atau manajemen seseorang dalam memimpin aktivitas di kelas. Sedangkan menurut beberapa dari para ahli, pengelolaan kelas merupakan keterampilan seseorang pendidik dalam menciptakan dan memelihara sebuah kelas yang kondusif dengan maksud agar tercapai kondisi yang optimal sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya tujuan dari pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas bertujuan untuk menyediakan fasilitas berbagai bentuk kegiatan belajar peserta didik, baik di lingkungan sosial, intelektual, dan emosional di dalam kelas. Selanjutnya kita membahas poin yang B, yaitu pendekatan dalam pengelolaan kelas. Di sini terdapat 8 pendekatan. Yang pertama ada pendekatan otoriter, yang kedua ada pendekatan permisif, yang ketiga ada pendekatan resep, yang keempat ada pendekatan pengajaran, yang kelima ada pendekatan perubahan tingkah laku, yang keenam ada pendekatan suasana emosi dan hubungan sosial, yang ketujuh ada pendekatan proses kelompok, dan yang terakhir ada pendekatan floristik. Selanjutnya kita akan membahas tentang manajemen kelas. Maksud dari manajemen kelas adalah mengacu kepada penciptaan suasana atau kondisi kelas yang memungkinkan peserta didik dalam kelas tersebut dapat belajar dengan efektif. Tujuan dari manajemen kelas juga tertuang pada tujuan pendidikan secara umum. Menurut Sudirman tahun 2007, tujuan manajemen kelas adalah memberikan fasilitas untuk berbagai aktivitas belajar. Adapun beberapa poin dalam manajemen kelas yang harus diketahui yaitu ada 5. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi manajemen kelas. Faktor manajemen kelas akan memberikan dampak yang begitu besar terhadap pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Faktor-faktor kesuksesan penerapan manajemen kelas dilihat dari kondisi fisik kelas serta pendukungnya. Yang kedua, sikap pendidik dan pendekatan yang digunakan dalam pengelolaan kelas. Di sini ada 6. Yang pertama, harus hangat dan antusias. Yang kedua, menggunakan kata-kata, tindakan, cara kerja, dan bahan-bahan. Yang ketiga, bervariasi dalam penggunaan alat atau media. Yang keempat, pendidik luas untuk mengubah strategi mengajarnya. Yang kelima, pendidik harus menekankan pada hal-hal yang positif. Dan yang terakhir, pendidik harus disiplin dalam segala hal. Nah, yang ketiga di sini ada aspek dalam manajemen kelas. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam manajemen kelas yang baik adalah meliputi sifat kelas, pendorong kekuatan kelas, situasi kelas, tindakan efektif dan kreatif. Yang keempat, fungsi manajemen kelas dalam pelaksanaannya. Fungsi-fungsi manajemen tersebut harus disesuaikan dengan dasar filosofis dari pendidikan di dalam kelas. Yang kelima, masalah dalam manajemen kelas. Pengelolaan kelas yang dilakukan oleh pendidik adalah upaya untuk memberikan pelayanan pembelajaran yang sesuai dengan setiap potensi peserta didik, sehingga semua peserta didik dapat belajar dengan baik dan merasa terfasilitasi dari sisi perkembangan fisik dan psikisnya. Masalah dapat dilihat dari sifat masalah yang muncul di kelas. B.
jenis masalah yang muncul di kelas, dan yang C, sumber masalah. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang lingkungan kondusif. Lingkungan belajar secara umum dapat berupa lingkungan rumah, sekolah, dan sebagainya. Namun, pembelajaran yang baik hanya akan terjadi dalam lingkungan yang kondusif, yaitu kondisi di mana proses belajar mengajar terjadi dengan rasa aman dan nyaman. Kondisi ini akan mengantarkan peserta didik pada hasil belajar yang maksimal. Hal ini memungkinkan peserta didik untuk dapat menuntaskan perhatian dan pemikirannya kepada materi pembelajaran. Sebaliknya, kondisi lingkungan yang tidak kondusif akan membuyarkan konsentrasi peserta didik sehingga hasil belajar akan menjadi tidak optimal. Permasalahan dalam mewujudkan lingkungan belajar yang kondusif, masalah pengelolaan kelas yang dapat menghambat terwujudnya lingkungan belajar yang kondusif dikelompokkan dalam dua kategori atau dua macam masalah, yaitu yang pertama masalah individu atau perorangan, yang kedua masalah kelompok. Masalah individu akan muncul karena dalam setiap individu ada kebutuhan untuk diterima dalam kelompok dan ingin mencapai harga diri. Yang kedua, masalah kelompok. Masalah ini merupakan yang harus diperhatikan dalam pengelolaan kelas. Masalah kelompok akan muncul apabila tidak terpenuhinya kebutuhan kelompok kelas frustasi atau lemas, dan akhirnya peserta didik menjadi anggota kelompok bersifat pasif, acuh, tidak puas, dan belajarnya terganggu. Nah, yang B, upaya menciptakan lingkungan belajar yang kondusif secara preventif dan kuratif. Upaya untuk menciptakan dan mempertahankan suasana yang diliputi oleh motivasi peserta didik yang tinggi dapat dilakukan secara preventif maupun kuratif. Perbedaan kedua jenis pengelolaan kelas tersebut. Perbedaan langkah-langkah yang dilakukan oleh seorang pendidik dalam menerapkan kedua jenis manajemen kelas tersebut. Dikatakan secara preventif apabila upaya yang dilakukan atas dasar inisiatif pendidik untuk menciptakan suatu kondisi dari kondisi interaksi biasa menjadi interaksi pendidikan dengan jalan menciptakan kondisi baru yang menguntungkan bagi proses belajar mengajar. Sedangkan yang dimaksud dengan manajemen kelas secara kuratif adalah yang dilakukan karena terjadi penyimpangan pada tingkah laku peserta didik, sehingga mengganggu jalannya proses belajar mengajar. Nah, masalah ini merupakan yang harus diperhatikan dalam pengelolaan kelas. Masalah kelompok akan muncul apabila tidak terpenuhinya kebutuhan kelompok kelas, frustasi atau lemas, dan akhirnya peserta didik menjadi anggota kelompok yang bersifat pasif, acuh, tidak puas, dan belajarnya terganggu. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.